Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Andini bersama rekan saya sebagai kameramen Eka Anissa Febrianti dari Manajemen Malam 3 STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas bahasa Inggris dengan mewawancarai narasumber yang ahli dalam berbahasa Inggris. Silakan perkenalkan dirinya, Kak. Baiklah, terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Nazifa Munur Syahidah. Saya mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, program studi manajemen. Saya di sini selaku narasumber. Terima kasih atas waktu yang kakak berikan. Sebelum masuk ke pertanyaan inti, saya mau tanya, kesibukan kakak sekarang ngapain aja? Kesibukan saya, yang pertama, saya kuliah seperti biasanya. Selain itu juga saya membantu orang tua saya, terlebih ayah saya, karena beliau itu merupakan seorang pedagang toko pancing kecil dan sedikit menjual sotong-sotong kering untuk diekspor ke luar, ke Pulau Riau. Oh, baiklah, kita langsung ke pertanyaan intinya aja. Kalau menurut kakak, pandangan tentang bahasa Inggris itu apa? Pandangan kakak terhadap bahasa Inggris? Saya tentang bahasa Inggris itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena yang pertama, bahasa Inggris merupakan bahasa pengantar kelas internasional atau global yang digunakan seluruh dunia sebagai bahasa pengantar antar sesama negara. Yang kedua itu, dengan bahasa Inggris kita dapat mudah mendapat pekerjaan. Karena sekarang di Indonesia sendiri maraknya investasi dari luar masuk ke Indonesia, sehingga bahasa Inggris itu menjadi standar kelas internasional untuk kita mendapatkan pekerjaan tersebut, dan tentunya dengan profit atau dengan UMR yang lebih tinggi karena dia kelas internasional. Kemudian yang ketiga itu kita mudah diterima dunia. Ketika kita bersosialisasi dengan yang lainnya, tentu kita tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia saja karena mereka berbagai macam daerah, berbagai macam negara. Maka dari itu diciptakanlah bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Yang keempat, teknologi itu sekarang banyak diciptakan dari seluruh penjuru dunia, di mana softwarenya sendiri akan diunitkan atau dipusatkan dengan bahasa Inggris. Begitu. Itulah sebabnya mengapa bahasa Inggris itu sangat penting sehingga dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan negara kita sendiri. Baiklah, jadi menurut pandangan kakak bahasa Inggris itu sangat luas dan manfaatnya sangat banyak sekali. Pertanyaan selanjutnya, apa saja pengalaman kakak yang berkaitan dengan bahasa Inggris? Pengalaman saya tidak banyak, tapi waktu zaman SD saya pernah mengikuti les di salah satu kursus tempat les itu, namanya Victory. Waktu itu ada tingkat-tingkatnya, primary 1, elementary 1, elementary 2. Saya sampai kelas advance. Kemudian waktu SMP juga saya pernah mengikuti lomba-lomba yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Dan waktu SMA saya juga mengikuti lomba-lomba yang berkaitan dengan bahasa Inggris, tetapi tidak dalam level yang tinggi. Jadi, teknik apa yang sering kakak gunakan sehingga kakak mahir dalam bahasa Inggris? Saya tipe kalau orang yang malas baca, jadi saya lebih suka mendengarkan. Seperti saya menggunakan Spotify untuk mendengarkan lagu yang diiringi dengan lirik. Kemudian saya belajar bahasa Inggris juga dengan menonton film tanpa subtitle. Saya mencatat setiap kata-katanya, kemudian saya hafalkan. Begitu. Saya juga suka berbicara sendiri dengan bahasa Inggris dengan benda-benda atau orang-orang di sekitar. Baiklah, berarti teknik-teknik yang kakak gunakan itu dari teknik-teknik yang sederhana, bisa kita lakukan sehari-hari gitu. Iya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kamu mau mempelajari bahasa Inggris sehingga menjadi mahir? Pertama, saya selalu diterapkan kedua orang tua saya bahwa kami bersaudara itu tidak boleh menjadi orang yang bodoh.
Jadi itulah mengapa saya mempelajari banyak bidang termasuk bahasa Inggris gitu. Awalnya saya juga tidak suka, tetapi karena saya memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, makanya saya mempelajari bahasa Inggris. Luar biasa. Jadi pertanyaan selanjutnya, apa harapan kakak untuk generasi muda dalam mengembangkan bahasa Inggris? Generasi-generasi seperti kita sekarang ini. Menurut saya, harapan saya, karena sudah banyak di sekeliling kita ini yang berkaitan dengan bahasa Inggris, baik ekonomi maupun teknologi atau pendidikan, kita harus selalu meningkatkan bahasa Inggris. Kita harus mengubah mindset kita tentang bahasa Inggris. Jangan menganggap bahasa Inggris itu sulit, tetapi tentang bagaimana kamu ingin mempelajari bahasa Inggris itu dengan sungguh-sungguh, meskipun hanya basic-basicnya saja. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan pertama kali seseorang jika ingin belajar bahasa Inggris? Jika pendapat saya pribadi, waktu itu saya hanya mempelajari dasar-dasarnya saja, seperti mulai dari subjek saya, I, kamu, you, mereka, they, kita atau kami, itu we. Saya selalu mengulang itu setiap hari. Kemudian keesokan harinya saya mempelajari tentang benda. Keesokan harinya saya menghafalkan tentang buah. Jadi itu satu persatu saya ulang. Saya juga sering membaca hal-hal kecil, kemudian saya catat dan saya ingat, saya hafalkan. Dan saya mulai mempelajari grammar atau rumus sentence bahasa Inggris itu, mencoba mempelajari bagaimana merangkai kalimat, bagaimana mendengarkan lawan bicara kita, bagaimana membaca, bagaimana mempronunciationkan bahasa Inggris yang baik dan benar. Nah, saya mulai dari hal-hal kecil seperti itu. Kuncinya harus percaya diri terhadap diri kita sendiri. Kita berbicara dengan diri kita sendiri menggunakan bahasa Inggris itu sudah sebuah poin plus untuk diri kita, karena kita sudah mulai berani. Luar biasa, berarti dari hal-hal kecil kakak bisa jadi semahir ini. Terus saya sering nih lihat di media-media sosial seperti Instagram, TikTok, kalau ada orang-orang yang mereka berbahasa Inggris terus diposting di media sosial mereka malah dapat tanggapan yang negatif gitu, dikatain sok-sok bahasa Inggris lah, gimana lah. Bagaimana tanggapan kakak tentang hal-hal seperti itu? Menurut saya yang harus kita ubah pertama kali adalah cara berpikir kita atau mindset kita. Kita tidak bisa menjudge orang. Justru orang-orang yang berani berbicara bahasa Inggris, walaupun hanya sekata, walaupun hanya sekalimat, tetapi mereka melontarkan dengan baik, dengan percaya diri yang tinggi, itu sudah menjadi poin plus untuk mereka. Dan kita sebagai orang-orang di sekeliling mereka yang ingin belajar bahasa Inggris itu, seharusnya kita mendukung, kita ubah mindset kita. Karena seperti yang saya katakan tadi, segalanya itu berkaitan dengan bahasa Inggris. Jadi kalau bukan kita yang membangun, siapa lagi? Kita juga dulu tidak bisa berbicara. Kamu tidak bisa berbicara sebagai pewawancara, tidak bisa berbicara fasih. Saya juga tidak bisa diwawancarai, tidak bisa menjadi narasumber. Saya tidak bisa membaca, tidak bisa menghitung dulu. Itu karena apa? Karena saya belajar, karena kamu belajar. Nah, sama halnya dengan bahasa Inggris. Karena kita tidak bisa, kita harus belajar. Itu yang harus diubah dalam mindset masyarakat Indonesia. Jangan terlalu banyak menjudge, tapi ambil sisi positif yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, luar biasa sekali jawabannya. Pertanyaan terakhir untuk mengakhiri pertemuan kita. Saran untuk orang-orang yang menganggap remeh bahasa Inggris berkaitan dengan yang tadi. Saran kakak untuk orang-orang yang menganggap remeh bahasa Inggris itu apa? Sebaiknya mereka harus bagaimana? Sebenarnya menurut saya, orang-orang yang mengatakan sok Inggris lu, atau sok-sok bahasa Inggris, atau nggak bisa bahasa Inggris,
itu sebenarnya mereka yang tidak bisa berbahasa Inggris, benar kan? Karena mereka tidak bisa, makanya pikiran alam bawah sadar mereka tidak secara sadar menjudge orang yang ingin belajar bahasa Inggris. Yang harus, seperti yang saya katakan tadi, yang harus kita ubah adalah pola pikir kita. Dari yang kita bilang sok bahasa Inggris, kita harus mengubah, saya pengen belajar loh bahasa Inggris nih gitu. Yang harus kita ubah adalah pola pikir kita dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih atas waktu yang kakak berikan dan ilmu-ilmu yang kakak bagikan, sangat luar biasa. Semoga bermanfaat dan dapat diambil kebaikannya oleh penonton-penonton saya yang sangat banyak. Sekian dari saya, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.